Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali di dalam diskusi kehidupan. Di sini saya Sinurat akan membahas tentang berbagai krisis dalam kehidupan kita, dan salah satunya adalah krisis keluarga. Di dalam hal ini, pada hari ini saya akan membahas dengan seorang tamu saya, yaitu Pak Elson dari luar studio. Mari kita sapa Pak Elson. Selamat sore Pak Elson, apa kabar? Kabar baik Pak Sinurat. Tuhan Yesus adalah hal yang dahsyat, luar biasa. Tuhan Yesus Pak Elson, kita akan membahas tentang krisis bangsa, dan khususnya saat ini kita akan membahas krisis keluarga. Bagaimana menurut Pak Elson? Baik, Pak Sinurat, memang topik yang mau kita angkat hari ini adalah topik yang menarik ya, karena mengenai krisis. Memang di dalam kehidupan kita ada berbagai krisis, tapi hari ini kita akan bahas tentang krisis dalam keluarga ya. Saya mau kasih tahu bahwa seluruh keluarga ya pasti pernah mengalami yang namanya krisis dan tidak pernah lepas dari namanya masalah. Tetapi yang perlu saya kasih tahu, kita tidak terfokus dengan krisis tadi, kita tidak terfokus dari masalah tadi, tetapi kita harus berpikir dari segi atau sudut yang lain, yaitu bagaimana kita keluar dari masalah tersebut, atau bagaimana kita sehingga kita mampu menghadapi krisis. Itu yang paling penting, Pak Sinurat. Di sini saya akan membahas ada berbagai langkah ya, untuk menghadapi krisis. Yang pertama itu adalah mengakui ya. Artinya kita harus mampu mengatakan bahwa kita berada dalam krisis keluarga. Nah, hal ini banyak orang atau banyak keluarga yang sulit untuk melakukannya karena ada rasa ego atau mungkin malu, Pak Sinurat, sehingga kita tidak mau mengatakan secara jujur bahwa kita berada dalam krisis keluarga ya. Nah, ini sangat penting karena ini adalah awal ya atau dasar sehingga kita bisa keluar dari krisis atau menghadapi krisis. Itu yang langkah pertama. Yang langkah yang kedua adalah menyerahkan ya atau berserah. Nah, ini yang langkah kedua. Berserah atau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan ya, itu artinya apa adanya kita harus menyerahkan kepada Tuhan. Contoh, di dalam krisis keluarga itu paling banyak adalah krisis keuangan. Nah, krisis keuangan ini berbicara dengan utang ya. Utang dipakai iblis untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Jadi kita harus sadar bahwa utang itu adalah suatu masalah. Tetapi ada banyak keluarga yang tidak mau menyerahkan sepenuhnya, ya, tidak mau mengatakan bahwa hutang ini harus dihancurkan. Ya. Maksudnya di sini, kalau kita mempunyai hutang, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Contohnya, kalau kita punya perhiasan, kalau kita punya gaya hidup yang boros, kita harus mau melepaskannya. Artinya kalau kita ada emas atau apa, kita usahakan jual itu berapa hasilnya, kita bayar utang kita sehingga kita lepas dari kuasa utang ya. Kita tidak dikuasai oleh kuasa iblis. Itu. Tapi banyak orang keluarga yang sulit untuk melakukan Sinurat, mungkin karena ego atau gengsi ya itu. Nah, memang ada beberapa konsekuensi yang kita harus hadapi ya, di mana dulunya kita merasa hebat, kita harus merendahkan diri. Di mana dulu kita gaya hidup kita adalah gaya hidup orang mewah, kita harus mau merendahkan diri karena krisis ini. Itu kita harus lakukan ya. Itu seperti Daud ya, pada saat dia menghadapi masalah, dia mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah sepenuhnya, berserah secara total. Itu yang paling penting, Pak Sinurat. Baik, Pak Elson, tadi Pak Elson menceritakan tentang krisis keluarga, itu adalah langkah yang harus diambil
dari situ. Yang pertama itu bahwa kita ini harus mengaku di dalam kehidupan kita bahwa ini memang dalam krisis dalam masalah dan tidak begitu dia. Dan kedua tadi Pak itu mengatakan kita menyerahkannya dengan tulus, dengan apa namanya, tidak ada maksud untuk bertubi, artinya diserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apakah cukup dari kedua hal itu? Oh tentu bukan hanya itu Pak Silon ya, itu hanya 2 langkah, tapi ada langkah yang ketiga yaitu pengampunan ya. Kalau kita berada dalam satu krisis, dalam masalah keluarga, kita harus mau melepaskan pengampunan ya. Jangan pernah lagi berkata karena kamu, karena istri, karena anak sehingga ada masalah ya, atau mungkin menyesali perbuatan kita sendiri ya. Jadi kita juga harus mengampuni diri kita sendiri ya. Mengampuni diri sendiri seperti ini, kita jangan larut dalam penyesalan diri kita, karena itu tidak akan membawa solusi dalam kehidupan kita, tetapi penyesalan itu akan menjerumuskan kita semakin dalam pasir ya. Itu yang langkah yang ketiga ya. Kita boleh melihat contoh dari kita bagaimana yang namanya Yusuf ya, bagaimana dia disakiti masa lalunya, bagaimana diperlakukan oleh saudara-saudaranya, tetapi pada saat dia berada di dalam dalam kehidupan yang bagus, dia atau di perjalanan kehidupannya dia tidak pernah menyesali itu, tidak pernah membalas dendam ya, tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan saudaranya, tetapi dia mengampuninya. Pada saat dia mengampuni, seluruh keluarganya keluar dari krisis, bahkan bapaknya sendiri dibawa ke dalam kerajaan ya. Itu sangat luar biasa, contoh salah satu pengampunan Pak Sikulan. Dan langkah yang keempat, dan ini yang paling penting adalah pemulihan. Kita harus memulihkan. Yang pertama tadi kita sudah mengakui secara jujur bahwa kita dalam krisis. Yang kedua, kita menyerahkan apa yang ada pada kita, berserah secara total. Yang ketiga, kita sudah mengakui. Dan keempat ini, kita harus mau dipulihkan. Wah, langkah yang sulit juga ya kalau dilakukan yang lain saja. Tapi saya mau membahas tentang tadi Pak Elsa mengatakan ada pemulihan. Pemulihan itu apakah berbicara dengan iman kan Pak Elsa? Baik, Pak Silurat ya, memang benar pemulihan itu berbicara dengan iman ya. Tapi banyak keluarga-keluarga yang dalam masalah hanya berkata seperti ini, Tuhan kan Maha Kuasa, Dia akan mampu memberikan saya jalan keluar. Tuhan kan Maha Dahsyat, Dia akan memberikan solusi di dalam kehidupan saya. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan bagi keluarga saya atau krisis yang kami hadapi. Ya, itu namanya iman. Tetapi iman itu bukan berbicara hanya pengakuan kita saja, tetapi ada suatu tindakan, ada suatu terobosan yang kita lakukan, tentunya sesuai dengan firman Tuhan ya. Ada terobosan ya, atau ada tindakan-tindakan yang kita lakukan itu ya tentu sesuai dengan firman Tuhan Pak Silurat ya. Nah itu ya, jadi pemulihan itu bicara dengan iman, tapi iman juga ya, banyak orang atau banyak keluarga yang berharap dengan imannya sehingga hasilnya akan kelihatan secara secara dalam waktu dekat sudah ada buahnya ya. Tetapi kita harus sadar bahwa iman itu berbicara juga atau ada buahnya kelihatan pada saat kita mengikuti proses-prosesnya. Jadi pada saat kita kuat dalam proses itu, pada saat kita mampu menghadapi masalah itu, dan pada saat kita mau menghadapi masalah itu, setelah sejalannya proses itu, disitulah baru kelihatan ada buahnya. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan sesuatu yang tidak kita lihat dan sesuatu yang tidak kita dengar, Tuhan akan sediakan bagi kita pastilah. Wah, luar biasa Pak Elsa. Langkah-langkah dari beberapa tadi, memang itu adalah solusi yang harus kita ambil dengan kawan-kawan untuk keluar dari krisis keluarga. Dan itu bisa memulihkan dalam kehidupan kita dan bisa tahu kita kemana. Luar biasa Pak Elsa. Saya mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak dan saudara. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Silurat. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi kita sudah dengarkan perbincangan saya dengan Pak Elsa luar biasa ya. Bahwa memang kita harus ada suatu langkah-langkah untuk
mengambil suatu tindakan agar kita bisa keluar dari krisis keluarga. Semoga semua kita bisa keluar dari krisis keluarga. Ya, tadi ada mungkin Bapak sebelumnya kemiripan saya dengan Pak Elson tadi, itu tidak perlu dibahas. Yang dibahas itu adalah esensi, ya, ada apa makna dari pembicaraan kita tadi, itu yang paling penting. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.